balik keindahan fenomena dejawatan penculuk celuring Banyuwangi ternyata menyembunyikan catatan sejarah masa lalu. Di era penjajahan, ada sebuah perkantoran sekaligus tempat tinggal bagi orang-orang Belanda bernama Dejawatan. Sehingga tak mengherankan pada malam hari kerap ada penampakan noni-noni Belanda. Yang lebih mengejutkan lagi, di antara pohon-pohon besar terembesi yang berusia ratusan tahun, terdapat 3 sumur tua meninggalkan selaksa misteri. Konon sumur-sumur tua tersebut dulunya tempat pembuangan orang-orang PKI. Karena misterinya itulah, wisata Dejawatan tak pernah dibuka untuk pengunjung pada malam hari. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jika Anda membaca sebuah tulisan dari rangkaian aksara-aksara di belakang saya ini, maka akan terbaca Dejawatan. Dejawatan ini merupakan hubungan sejarah masa lalu di tempat ini. Dulu zaman penjajahan, ternyata di sini ada sebuah perkantoran dari orang-orang Belanda. Namanya juga Jawatan atau Dejawatan. Nah, di sini banyak orang-orang Belanda yang bertempat tinggal karena di sini juga merupakan tempat yang paling luar biasa. Dan seperti Anda lihat di belakang saya ini, banyak deretan pohon-pohon besar yang kokoh berdiri mengangkang dengan angkuhnya. Itu adalah pohon-pohon terembesi yang usianya sudah ratusan tahun. Nah, orang Jawa mengakui bahwa pohon terembesi yang usianya sudah ratusan tahun tentu banyak misteri yang melingkupinya. Dan memang di sini pasca Belanda keluar dari Indonesia, kemudian ini menjadi TPK, tempat penampungan kayu. Kemudian pada tahun 2015 dari TPK berubah menjadi objek wisata dengan mempertahankan nama Dejawatan. Nah, pemirsa, jika Anda sering datang ke sini, kalau Anda mungkin tidak memperhatikan atau kurang perhatian, ternyata ada beberapa sumur di bawah pohon-pohon besar. Dan itu merupakan sumur tua yang mengandung sebuah cerita yang mengerikan. Karena pada zamannya gerakan PKI dulu, pada tahun 60-an, di sumur itu digunakan tempat pembuangan orang-orang yang masih hidup dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Dan untuk menghindari hal-hal diinginkan, kemudian sumur semuanya itu ada 3 buah sumur ditutupi dengan sampah sehingga nggak tampak apa aja yang ada di dalamnya. Baik, banyak misteri yang terjadi di sini, sekaligus banyak tempat-tempat yang tidak boleh orang sembarangan memasuki. Berteriak pun tidak diperbolehkan. Kemudian berkata
yang tak senonoh juga tidak diperbolehkan. Baik, untuk mengungkap masalah ini, kita akan menemui seorang narasumber yang banyak tahu yang akan bercerita untuk Anda, kita semua. Apa saja misteri yang ada di sini? Benarkah kerap ada penampakan noni-noni Belanda? Untuk lebih jelasnya, mari kita akan temui narasumber yang satu ini. Mr. Channel. Muslih, ini sejarahnya Jawatan ini awalnya gimana, Pak? Awalnya itu TPK. TPK itu namanya penimbunan kayu penebangan dari alas, dibawa ke Jawatan sini. Lalu terus 2015 dibuat itu namanya wisata. Namanya itu di Jawatan. Untuk TPK-nya sekarang dipindah ke Gaul 1, 2, Ringen 3. Oke, sekarang masalah pohon, Pak. Pohon-pohon besar ini yang begini banyak. Ya. Ini kira-kira ya, Pak, apakah ini yang dijadikan pemandangan untuk wisata tersebut atau bagaimana? Dan berapa kira-kira usia pohon-pohon ini, Pak? Untuk pohon-pohon ini usianya kurang lebih 250 tahun. Jadi intinya kalau diglobalkan bisa 4 abad. Untuk banyaknya pohonnya itu 125 pohon. Lalu yang bikin orang merinding itu jarang kali orang itu bisa ditemui sama makhluk yang ganjal, istilahnya yang gaib itu. Seperti di pohon ini, itu perempuan, jadi rambutnya panjang. Terus sana laki-laki, ya kadang-kala bisa gabung sama perempuan. Tapi jarang kala orang itu bisa ditemui. Cuman merinding, katanya orang Jawa itu merinding bulu rumahku. Untuk Pak Muslih sendiri, pernah nggak Pak ditemui, Pak? Mungkin makhluk-makhluk astral tersebut, Pak? Ya, untuk ditemui itu kurang lebih 1 kali. Cuman yang lain-lain itu seperti bulu rumahku tadi merinding gitu. Cuman 1 kali saya di sini 5 tahun, cuman 1 kali ditemui. Apa bentuk penampakannya itu, Pak? Bentuk penampakannya itu seperti anak perempuan. Anaknya usianya? Ya kurang lebih sekitar 15 atau 17 tahun. Cantik anaknya itu. Itu seperti orang Jawa atau orang Belanda? Itu seperti orang berkata itu ya seperti separuh Jawa, separuh Belanda. Berarti noni-noni maksudnya? Iya, noni-noni. Bisa digambarkan, Pak, seperti apa noni-noni tersebut, Pak? Bentuknya itu seperti cantik pokoknya. Seandainya orang normal itu kalau melihat itu bisa tergoda untuk hawa nafsunya itu senang. Selain itu apalagi, Pak, penampakan yang pernah dilihat, Pak? Selain itu penampakannya yang terlihat itu nggak tahu lagi sudah, karena nggak seberapa orang yang ditemui itu, cuman jarang sekali. Pokoknya kita itu di sini istilahnya tuh ngomong nggak boleh takabur,
terus apa istilahnya tuh menyombongkan diri, nggak boleh. Pokoknya istilahnya tuh ingin main-main, cuma senang-senang, nggak bisa mengganggu ya sudah. Alhamdulillah bisa aman. Terus sekarang tempat-tempat yang dianggap angker Pak di sini Pak. Katanya dulu ada sumur Pak. Sumur itu di mana saja letaknya dan bekasnya apa? Ya ini yang satu depan saya ini, yang kedua sebelah timur saya. Cuma ada dua, tapi yang satu itu memang agak angker juga, tapi sudah dihuni sama KP, namanya KP Gong. Dulu bekasnya apa Pak? Menurut Pak Musleh informasinya sumur-sumur itu. Dulu itu sumur-sumur ini seperti orang Jawa dulu kan mengambil air minum kan dari sini. Terus sama di belakang itu. Terus waktu ada pembuangan orang dimatikan itu ya di sumur ini kalau nggak salah waktu zaman PKI. Sumur ini dulu untuk membuang orang masih hidup terus dimatikan ya di sumur ini. Lalu habis itu mayatnya diangkat lagi, dicari sama orang-orang itu. Jadi sempat namanya sumur lalu dimatikan untuk ini penampungan sampah. Oh, awalnya dulu mayat itu dilempar ke dalam sumur gitu. Ya. Coba ceritakan seperti apa Pak peristiwanya Pak? Peristiwanya awal itu saya nggak ngerti juga. Ini kan untuk cerita orang tua dulu. Jadi untuk orang masih hidup di apa setengah hidup lalu dikubur di dalam sumur ini. Begitu lalu ada pencarian terus namanya mayat diangkat lagi. Menurut Pak Musleh, sumur ini sudah berapa lama Pak ada Pak? Untuk sumur ini kurang lebih ya waktu ada Belanda di sini. Kan sumur ini kan sebelum ada wisata dulunya perkantoran ya sebelah sana sebelah situ itu perkantoran untuk zaman Belanda, namanya di Jawatan itu kan nama perkantoran itu. Seusai mengisahkan seputar sumur-sumur tua dengan segala misterinya, lalu narasumber menunjukkan sebuah pohon besar nan rindang yang katanya kadang ada penampakan noni-noni Belanda. Pak Musleh, itu selain itu penampakan yang sering kali nampak di mana itu Pak? Ya ini pohon yang gede ini, jadi nampaknya itu seperti cewek usia 15 tahun kurang lebih bisa 17. Untuk penampakannya itu nggak begitu utuh untuk kelihatan mata sempurna itu, jadi kelihatannya itu setengah gelap-gelap yang di bawah. Cuman untuk kelihatannya matang itu mulai dari wajah, kepala, rambutnya panjang. Untuk wajahnya atau tubuhnya kelihatan cantik atau menakutkan Pak? Ya kelihatannya cantik, nggak menakutkan, nggak, cantik sekali. Berarti itu seperti noni Belanda itu ya? Iya, noni-noni Belanda. Terus apa? Untuk rambutnya panjang, agak setengah hitam, setengah merah untuk warna rambutnya. Jadi kalau orang itu di sini di dalam khususnya jangan takabur, nggak usah yang bergurau yang enggak, pokoknya nyantai aja. Tujuannya gimana ya itu udah yang dituju.
Oke, sekarang Pak, untuk di sini pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar apa aja, Pak? Untuk tantangan itu kita nggak merasakan untuk tantangan. Yang penting kita itu istilahnya ya seperti orang anak muda-muda sekarang, jangan sampai berbuat yang enggak. Yang penting itu ya cari hiburan, cari kesenangan, tapi enggak melebihi batas. Terus yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan di sini itu apa aja, Pak? Ya seperti contoh satu, seperti berbuat mesum itu kan tidak berkenan. Terus kedua, untuk cari yang hiburan yang gimana rasanya hati bisa senang gitu. Yang penting enggak satu untuk berbuat yang mesum itu tadi. Untuk berteriak-teriak boleh nggak, Pak? Untuk teriak-teriak itu tergantung waktunya. Kalau musim jam 12 beduk itu diam aja. Ya kalau masih pagi, sore nggak apa-apa. Pernah nggak ada orang-orang kesurupan di sini, Pak? Untuk orang kesurupan kelihatannya nggak ada. Pak, dulu ini kan pernah dibuka malam nggak? Ini jam berapa tutupnya? Terus habis itu malam dibuka apa enggak? Untuk bukanya jawatan ini mulai pagi sampai sore. Jadi untuk nutupnya tiket itu jam 4:30. Untuk pengunjung itu 5:30 harus sudah keluar semua. Jangan sampai ada masih di dalam. Apa alasannya, Pak? Dulu katanya pernah dibuka malam terus ditutup. Itu kenapa itu, Pak? Karena untuk uji coba untuk buka malam itu kejadian seperti anak muda-mudi. Jadi apa yang dilakukan mereka, Pak, kejadiannya? ya Pak? kejadiannya seperti melaksanakan mesum tadi, lalu terus tertangkap, terus jadi urusan sama pihak yang berwajib. Berapa kali, Pak, kejadian seperti itu, Pak? Ya kemungkinan ya apa bisa nyoba, apa gimana, jadi terus ketemu tertangkap itu. Apa pesan Pak Musleh kepada masyarakat yang berkunjung ke sini, Pak? Ya kalau bisa untuk pengunjung sini semuanya dekat, lokal maupun dari luar daerah Banyuwangi. Jadi kalau ingin berkunjung, ingin ke wisata Jidawatan, tolong jangan berbuat yang enggak. Lebih baik cari hiburan atau cari kesenangan untuk masa depan kita, biar enggak terjadi yang enggak diinginkan.